Sobat Pemirsa TV-ku, kembali lagi di Cahaya dari Pondok bersama saya Fadila Intan. Dan pada episode kali ini saya akan bertemu dan berbincang langsung dengan salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren Rodotul Quran Kauman yang juga sekaligus menjadi anak dari almarhum pendiri Ponpes ini. Mungkin kita bisa langsung saja menyapa dengan Gus Muhaimin. Assalamualaikum Gus Muhaimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan. Ya, gimana kabarnya Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah, semoga semuanya juga baik. Alhamdulillah. Allah dan bisa puasa lancar. Oke. Alhamdulillah. Pak, ini kan kita sebelumnya kan pada episode itu kan sudah berkeliling ya dengan Gus Hamad dari asrama ke asrama begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulik nih Pak tentang perjalanan dari almarhum sendiri yang selaku sebagai pendiri Ponpes Rodotul Quran Kauman gitu, atau mungkin dari almarhum ayah ya Pak ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin sejak kapan sih dari almarhum sendiri mulai menekuni pendidikan Al-Quran dan dakwah di Kauman Semarang? Baik, jadi kalau kita menelusuri awal mula Pondok Pesantren Rodotul Quran itu tidak lepas awalnya dari seorang ulama besar yang ada di Kauman yang bernama Kiai Haji Abdullah bin Salim. Kiai Haji Abdullah bin Salim itu memang ulama yang disegani ya, dan beliau memang bersama dengan Kiai Haji Sahli bin Salim itu menyebarkan agama Islam di kota Semarang ini ya awal abad 20 lah, 1900-an ke atas itu. Nah, beliau ini Mbah Abdullah tadi itu, Abdullah bin Salim itu mengawali dengan pengajian kitab, bukan pengajian Quran, pengajian kitab di rumah beliau, dan beliau memang mengarang kitab yang namanya kitab Atiyah wal Fawaid. Itu memang kitab karangan beliau yang diajarkan untuk pegangan anak didik para ya murid-muridnya dulu hanya sekitar Kauman aja lah, untuk bisa menjalankan amalan ibadah biar secara baik itu. Mbah Abdullah bin Salim ini punya 4 anak ya, 2 putri 2 putra. Yang pertama itu namanya Bunyai Azah, kemudian Pak Kiai Haji Ahmad Abdullah, lalu Pak Kiai Haji Wasi Abdullah, dan yang terakhir Bu Haja Somah. Nah, Bu Haja Somah ini ragil ya. Kemudian Bu Haja Somah ini dipersunting oleh seorang ya dulu lulusan pesantren ya, belum waktu itu kan masih habis lulus pesantren, namanya Kiai Haji Turmudi Taslim. Kiai Haji Turmudi Taslim ini memang ulama Al-Quran. Dia nyantri di beberapa pondok pesantren tua ya. Misalnya di awalnya itu justru nyantrinya kepada kakak ipar beliau. Ya, kakak ipar beliau yang namanya Kiai Haji Raden Muhammad. Kiai Haji Raden Muhammad ini putranya namanya Kiai Haji Syekh Mahfud At-Turmusi. Ini ulama internasional kali. Beliau meninggal dikuburkan di Ma'lah di Mekah sana itu, dan beliau ulama yang menjadi guru di Masjidil Haram. Punya anak satu laki-laki namanya Kiai Haji Raden Muhammad. Nah, Kiai Haji Raden Muhammad tadi itu menikah dengan kakaknya Pak Kiai Turmudi yang namanya Ibu Nyai Fatimah. Lah karena Kiai Haji Raden Muhammad itu menikah dengan Ibu Nyai Fatimah ya. Kemudian anak-anaknya itu semua adik-adiknya semua itu diajarkan Al-Quran di Demak sana. Di Demak, di daerah kerajaan. Awalnya di kerajaan itu. Nah, termasuk Pak Kiai Turmudi ini. Jadi ini luar biasa, ada kakak ipar tapi malah mendidik adik-adiknya supaya bisa menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah berhasil. Jadi ada yang akan mendirikan namanya Bustanu Usyakil Quran. Kemudian yang kedua mendirikan namanya
Pondok At-Taslim ini karena para didikan dari Pak Yai dari Raden Muhammad tadi, sehingga adik-adiknya akhirnya menjadi kiai juga, termasuk Pak Kiai Turmudi. Nah, Pak Kiai Turmudi itu dipersunting atau dipek mantu lah, dijadikan menantu oleh Kiai Haji Abdullah Kauman, mendapatkan Ibu Haja Asomah, punya Asomah ya. Nah, kemudian waktu itu karena memang sebelumnya sudah ada pengajian kitab ya di rumahnya Kiai Haji Abdullah bin Salim. Kebetulan Kiai Haji Abdullah bin Salim itu rumahnya di Kampung Gelondong ya. Kemudian beli rumah di sampingnya rumahnya, jadi sama-sama Kampung Gelondong, dibuat untuk anaknya yang ragil yang namanya Ibu Asomah tadi. Jadi bersebelahan rumahnya Pak Kiai Abdullah dengan ibunya Asomah itu bersebelahan. Nah, sama-sama mengajar. Lah, akhirnya Pak Kiai Turmudi ini diminta untuk mengajar Al-Quran. Sejak itulah awal Pak Kiai Turmudi mengajar Al-Quran. Pak Kiai Turmudi itu lahir saat tahun 1926. Beliau mulai mengajar Al-Quran itu tahun 55. Jadi ya ketika umur 29 itu mulai mengajar Al-Quran di Kauman ini. Ya. Kemudian ternyata alhamdulillah animo masyarakat terhadap yang ingin belajar Al-Quran banyak sekali. Sehingga waktu itu waktu belada pondok masih pengajian biasa, di mana yang ngaji itu kalau awalnya itu kalau kitab itu Pak Kiai Abdullah, Mbah Yai Abdullah, kalau untuk Quran Mbah Yai Turmudi. Nah, kemudian Mbah Yai Abdullah meninggal, diteruskan sama anak-anak beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Abdullah dan Kiai Haji Wasi Abdullah untuk kitab. Tapi untuk Quran hanya Pak Kiai Turmudi. Nah, Pak Kiai Turmudi itu walaupun beliau hafal Al-Quran dan beliau itu mondoknya di banyak tempat. Ya, tadi saya bilang pertama itu mondok di kakaknya sendiri yang namanya Raden Muhammad. Kemudian setelah itu beliau mondok di Pondok Termas At-Tirmizi itu yang diasuh oleh Mbah Hamid Dimyati, itu beliau mondok di sana juga. Kemudian selesai mondok di sana, beliau mondok di Kudus, di Anjabuk, yang kemudian waktu itu masih di bawah Kiai Haji Arwani, kemudian mondok juga di Munawir Kerapia, kemudian juga mondok ya memperdalam kitab juga di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diasuh oleh Mbah Maksum Lasem, dan juga di Pondok Pesantren Abdullah Zaini di Lasem juga itu. Rodotul Tolibin di Lasem itu. Nah, itu beliau mondok di semua itu. Kemudian setelah itu dipek mantu sama Mbah Yai Abdullah. Beliau juga ngaji juga sama Mbah Yai Abdullah tadi. Kemudian sambil mengajarkan Al-Quran. Dan itu ternyata masyarakat Kauman semuanya, hampir semua itu pernah ngaji di pondok pesantren ini. Pak, mungkin dalam perjalanan hidup beliau tuh apa sih Pak momen yang paling berkesan yang menurut keluarga itu membentuk arah pendidikan di pesantren? Ya, tadi saya bilang bahwa para murid-muridnya itu kan orang-orang yang sejak kecil dikenalkan oleh beliau dengan Al-Quran. Sejak kecil, sejak tidak bisa sama sekali baca huruf Arab itu nggak bisa, dari alif ba ta, itu Mbah Yai Turmudi secara tekun mengajar itu. Akhirnya mereka ini kan jadi besar juga kan. Setelah mereka besar dan ternyata juga ada yang kaya, kemudian akhirnya ada yang banyak keluarga yang menganggap ini harus di pondok ini harus dibesarkan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan memberikan rumah wakaf, rumah diwakafkan untuk jadikan asrama. Karena pada waktu itu Mbah Yai Turmudi memang tidak punya santri khusus menghafalkan Al-Quran. Kemudian kejadiannya yaitu Mbah Yai Abdullah Umar dipersunting oleh orang Kauman, dan Mbah Yai Abdullah Umar ini punya pondok namanya Tahafudul Quran. Judul yang pertama itu pondok Tahafudul Quran dulu. Lah Mbah Yai Abdullah Umar ini karena beliau itu adalah ulama yang tingkatnya sudah nasional ya. Beliau tuh jarang di rumah malahan, selalu keliling. Lah karena keliling, santri-santrinya itu
jarang diajarkan secara langsung. Makanya kemudian Mbah Yai Umar minta supaya santri-santrinya itu ngaji pada Mbah Yai Turmudi. Jadi mondoknya di Mbah Yai Umar, ya. Kemudian ngapal ke Quran juga, kemudian nanti ngajinya itu dengan Mbah Yai Turmudi. Nah, bahkan ada banyak sekali santri-santrinya yang bilang lebih sering ngaji dengan Mbah Yai Turmudi daripada dengan Mbah Yai Abdullah Umar. Ya karena memang beliau sering tindakan itu. Lah, karena itu maka mulailah ada yang namanya murid-murid walaupun bukan muridnya langsung, muridnya Mbah Yai Umar yang mengaji bil ghaib. Ini lambat laun berkembang, kemudian ada seorang agniya, seorang kaya di Kauman yang menganggap ini harus dibesarkan, namanya Pak Haji Abdullah almarhum, ya. Itu kemudian beliau menyerahkan rumahnya untuk dijadikan asrama. Sejak itulah itu 86-an lah, 986 itu mulailah asrama itu untuk santri-santri yang khusus yang ngaji di pondok pesantren Kauman. Lah di sini kalau dulu kan kalau Mbah Yai Umar namanya Tahabudul Quran. Dulu itu musola ini ada di depan rumahnya Mbah Yai Umar, ada musola. Itu musola itu namanya dulu Raudhatul Abidin, itu sejak dulu namanya Raudhatul Abidin. Nah kemudian Mbah Yai Turmudi membangun pondok tadi dinamakan Raudhatul Quran. Nah kemudian musola yang namanya awalnya Raudhatul Abidin itu melebur jadi Raudhatul Quran juga karena itu menjadi komplek Raudhatul Quran. Jadi awalnya ya dulu itu ya Raudhatul Abidin, ya. Jadi Raudhatul Quran. Jadi itulah pondok pesantren Raudhatul Quran itu mulai punya asrama dan punya santri menghafalkan Al-Quran tapi laki-laki. Nah kemudian perkembangan menjadi menerima perempuan bagaimana, santri putri bagaimana. Jadi waktu itu ada seorang kiai juga itu dari Demak, namanya Kiai Umar. Kiai Umar itu Sayung Demak. Kiai Umar itu punya anak perempuan 4 nggak salah itu di ngaji sama Mbah Yai Turmudi. Caranya bagaimana? Walaupun Mbah Yai Umar punya pondok, tapi setiap Kamis dan Jumat anaknya 4 orang itu disuruh nginep di rumah ini untuk ngaji sama Mbah Yai Turmudi. Khusus Kamis dan Jumat. Itu saya tahu karena dulu ya saya kan masih kecil ya, tidurnya ya kamarnya bersebelahan itu. Itu yang satu ditempati putri-putrinya Mbah Yai Umar Sayung. Lah, itu mulailah dari situ ada santri putri walaupun hanya Kamis Jumat saja datangnya. Nah, kemudian perkembangannya ada seorang agniya juga namanya Ibu Hajah Safinah Salim. Itu melihat perkembangan pondok mulai kok menerima santri perempuan, dia mewakafkan rumahnya juga untuk dijadikan asrama. Maaf ya kalau orang bilang mewakafkan rumah di Kauman itu luar biasa. Itu jangan dikira itu paling harganya 100-200, tidak. Untuk harga sekarang ini rumah Kauman yang diwakafkan itu rata-rata di atas 500 juta. Jadi ada orang Kauman yang punya rumah yang harganya 500 juta langsung dikasihkan itu luar biasa. Itu kita kadang-kadang ngasih 1 juta aja, wah itu sudah banyak, padahal itu rumah yang mahal langsung dikasihkan. Kenapa? Ya karena ini orang Kauman itu punya primordialisme yang tinggi, ya. Yaitu ikatan kedaerahan itu yang tinggi. Nah mereka itu misalnya ada satu keluarga sudah kaya-kaya semua dan tinggal di luar Kauman semua, ya. Kemudian keluarga itu punya kesepakatan daripada rumahnya dijual, lebih baik rumahnya diwakafkan. Karena toh dia sudah nggak perlu ke rumah tinggal, tapi dia masih punya rumah di Kauman yang diwakafkan. Ada juga yang karena kaya dia lihat ada rumah dijual, mana dijual, dibeli dengan harga kekeluargaan karena mau dipakai untuk rumah wakaf. Ya, ada gitu. Nah beli sekian, tapi ini mau tak wakafkan ke
Khatatul Quran. Jadi awalnya mereka itu adalah para murid-muridnya Mbah Tua Mudo yang dulu kecil-kecil tadi. Jadi kalau ada orang, wah kadang ngulang TPA, jangan begitu. TPA kecil nanti dia tuh jadi besar. Nanti dia tuh jadi kaya. Lah kalau ya kita nggak berniat seperti itu, tapi kan jadinya keniscayaan kan bakal besar. Lah orang-orang yang mereka sudah kaya-kaya itu kan dia punya ikatan bahwa saya pernah diajarkan oleh Mbah Yai Turmudi. Kemudian dari situlah membantu. Ada yang membantu tadi rumah diberikan. Ada yang membantu dah dibangun, saya yang membayari bangunannya itu. Jadi seperti itu. Dan mereka adalah ya murid-muridnya Mbah Turmudi yang dulu diajarkan waktu masih kecil, belum tahu sama sekali Al-Quran. Oh, ada nggak sih Pak pesan dari almarhum kepada santri terkait dengan sikap hati, lisan, dan perilaku saat menuntut ilmu? Ya. Ada satu hal yang perlu dicatat itu, Mbah Yai Turmudi itu punya kata-kata mutiara ya. Itu ilmu andadekake manungsa kajen marang liyan. Ya, ilmu menjadikan orang itu dihargai di mata orang lain. Orang dihargai karena ilmu. Ya. Orang ya ilmu apa saja lah, tidak hanya ilmu agama. Orang dihargai itu karena ilmu. Orang menjadi asor atau rendah juga karena tidak memiliki ilmu. Jadi di sini satu itu ya. Jadi itu. Kedua, masalah Al-Quran. Ya. Beliau itu menekankan bahwa belajar Al-Quran itu ya harus ada gurunya. Tidak boleh belajar Al-Quran itu belajar sendiri atau autodidak, tidak bisa. Mengapa? Karena walaupun ini gurunya beliau namanya Mbah Yai Arwani Kudus itu punya pendapat begini, dan pendapat itu pendapat yang ada dasarnya lah. Orang belajar Al-Quran sendiri walaupun dia itu betul, itu salah. Walaupun itu betul, itu salah. Apalagi salah. Ya, orang belajar Al-Quran ternyata kok baca misalnya tuh dia lewat kok betul, itu salah. Apalagi dia belajar kok salah. Saya salahnya kuadrat itu lah. Belajar Al-Quran itu memang harus digunakan. Mengapa? Karena dari pengucapan, talafut kalau bahasa agamanya, bahasa Qurannya talafut, cara pengucapannya, kemudian tajwidnya, bagaimana kita memenuhi hukum-hukum tajwid, hukum-hukum mahraj, ya bisa tahsin secara bagus pembacaannya, itu harus digurukan. Tidak bisa kita, wes pokoknya aku ngene, tidak boleh. Ya, makanya karena apa? Quran itu kalamullah, Quran itu ucapannya Allah, kalamnya Allah. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengucapkan tanpa ada gurunya. Ini yang ditekankan oleh Mbah Yai Turmudi, jangan belajar Al-Quran sendiri, jangan. Harus ada gurunya. Jadi ini mungkin berbeda dengan yang lain bilang, pokoknya belajar, tidak bisa, itu harus ada gurunya. Kenapa? Karena nanti ketika kita salah baca, ya, itu nanti di akhir nanti kita akan ditanya, kowe kok salah maca, gurumu sopo? Kalau kita punya guru yang jelas, guruku iki misalnya, guruku Mbah Yai Turmudi. Nanti Mbah Yai Turmudi ditakoki guruku Mbah Yai Raden Muhammad, ditakoki nanti sampai Rasulullah. Jadi ada gondelannya ke atas Rasulullah. Lain kalau gurumu sopo? Guruku Google, guruku YouTube. Itu tidak ada pegangan untuk kita nanti bisa ditanya Allah di akhirat, nanti kita ada yang dijadikan sebagai referensi. Itu yang disampaikan oleh Mbah Yai Turmudi. Dan yang ketiga yang saya ingat betul, Mbah Yai Turmudi itu menginginkan Kauman itu harus menjadi kampung Al-Quran. Makanya semangat inilah yang kemudian kita jadikan sebagai Kauman kampung Quran. Beliau sangat getol sekali supaya Kauman ini menjadi kampung Al-Quran. Beliau ya berusaha dengan berbagai cara itu Al-Quran ini bisa tumbuh dan langgeng di Kauman. Pak, makin terakhir Pak, ada nggak sih Pak tradisi atau kebiasaan khusus yang beliau ajarkan kepada santri di pesantren sehari-hari? Ya yang jelas kalau pengajian itu kan di sini ada 3 kali ya.
Jadi kalau di sini kan menggunakan kan yang namanya deresan dan undaan. Metodologinya pengajaran itu undaan itu berarti mundak ngapalke lebih naik gitu. Kalau deresan itu yang sudah ada dimatangkan lagi, itu dua itu. Kemudian kebiasaannya lagi Mbak Hayatul Mudi itu punya prinsip zaman dulu ya. Al-Quran itu nggak boleh disambi dengan yang belajar lain. Walaupun beliau tidak mengharamkan, tapi beliau itu harus lihat-lihat orangnya. Dia itu bisa enggak Al-Quran, misalnya kalau dulu beliau bilang itu diwayuh. Wayuh itu berarti punya istri dua, itu namanya diwayuh. Al-Quran nggak boleh diwayuh. Sekolah dulu, setelah sekolah selesai baru menghafalkan Al-Quran. Atau menghafalkan Al-Quran dulu, selesai baru sekolah. Itu beliau seperti itu. Oke, Gus Muhaimin, kalau gitu mungkin tadi dari pemaparan bisa dijelaskan ya terkait dengan bagaimana perjalanan almarhum benar-benar berjasa bagi pondok pesantren di Rodotul Quran Kauman. Begitu, terima kasih Gus Muhaimin atas waktunya dan semoga bermanfaat buat pemirsa TV-ku dan juga pada masyarakat luas seperti itu. Amin. Nah, begitu pemirsa TV-ku, cukup sekian Cahaya dari Pondok pada episode kali ini, dan nantikan episode berikutnya yang akan mengangkat kisah-kisah inspiratif dari santriwati dan satriawan di Pondok Pesantren Rodotul Quran Kauman. Saya Fadela Inan, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.